ya tertransfer ke atas kita semua menjadi semangat, ya puji nama Tuhan, tidak tawar hati. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, ya saudara, yang sebenarnya bukan asing, yang tidak asing lagi. Bagi saya yakin saudara sudah pernah dengar, tapi saya akan kembali mengingatkan, ya, supaya apa yang pernah kita dengar kita boleh ingat lagi, dan kemudian juga boleh lagi kita, ya dulu pernah saya lakukan, sekarang saya lakukan, dan terus akan saya lakukan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Ya saudara, fenomena akhir-akhir ini, ya saudara, karena mungkin ada agak kebablasan, ya saudara, ini di Jakarta mereka sudah keasikan untuk ibadah di rumah, online, ya online di rumah. Apakah tidak boleh? Boleh pasti, ya saudara, ya, terutama untuk mereka yang kurang sehat, ya, pada masa-masa pandemi, ya. Tetapi bagi mereka yang sudah sehat diharapkan bisa onset. Di tempat saya pun juga demikian. Tapi sebagian juga kebablasan, nyaman di rumah, saudara. Lah saya mau putuskan supaya semua onset, ya, online saya matikan, saudara. Tapi kadang saya tidak tega, karena ada yang dari Amerika dengar, ada yang dari sini yang bukan jemaat kita, saudara. Tapi mereka, saya lihat kok setiap ini mesti ada, setiap ini kok ada. Jadi saya tidak tega, saudara, untuk mematikan juga, saudara. Tapi oke lah, tapi saya anjurkan untuk jemaat yang sudah bisa, mestinya engkau onset, ya. Engkau ibadah bertatap muka, engkau dan saya ingat di tengah-tengah tekanan luar biasa kisah Rasul 4. Ya, kisah Rasul 4 itu adalah suasana tekanan yang luar biasa kepada jemaat Tuhan. Tetapi bagi apa yang terjadi, saudara, jemaat Tuhan saat itu berkumpul setiap hari. Mereka memecahkan roti, mereka mendapat pengajaran, mereka menyembah Tuhan. Dan Tuhan selalu hadir di dalam setiap ibadah mereka. Biarlah kiranya tuh kasih sayang Tuhan juga bersama jemaat Tuhan di tempat ini semuanya, ya. Yuk terus onset, bawa jiwa-jiwa untuk berani onset, ya. Pandemi, ya oke, berjalan biasa saja biar pandemi, ya saudara, ya. Engkau dan saya ada dalam lindungan Tuhan. Booster apa yang dimau pemerintah dan itu baik untuk kita lakukan, ya. Selebihnya apa, saudara, walau alam, ya, Tuhan yang atur. Amin saudara. Nah, mari kita buka di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Lukas 14 15 sampai 24. Mana anak teman saya yang tadi, lah kamu pegang itu. Kamu bantu saya karena saya tidak begitu sehat ini, ya. Lukas 14 15 sampai 24. Lukas 14 15. Yuk baca, yuk berdiri bareng-bareng. Ya, Lukas 14 15 sampai 24 saja. Mendengar Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya.
Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin, puji nama Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan kupas ini satu persatu semuanya, tidak saudara, tapi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan saudara, dan ini yang akan kita kupas. Yang pertama yang engkau dan saya harus garis bawahi, ayat yang terakhir yang dibacakan tadi, ayat 24, sebab ya, ayat 24, oh saya pikir dikasih sini, oke, enggak ya, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, artinya apa saudara? Orang-orang yang menyia-nyiakan undangan daripada Allah, orang-orang yang menganggap remeh undangan daripada Allah, orang-orang yang memandang ya menganggap undangan Tuhan itu bukan hal yang utama, yang sebanding dengan apa yang menjadi kepentingannya. Undangan Tuhan itu tidak sebanding. Lah orang-orang yang memandang seperti itu, maka orang-orang itu tidak akan mendapatkan, saudara, dikatakan sekali lagi, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ini hal yang wajar sebenarnya. Mengapa? Tuhan mengundang dia untuk masuk dalam perjamuannya, ya. Tetapi apa? Mereka masing-masing ya menolak. Mereka masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Apa itu urusannya? Ada 3 hal, ya. Tapi nanti kalau kita ringkas ada 2 hal ya. Yang pertama adalah apa? Mereka membeli ladang. Yang pertama tadi, tapi Yesus berkata ada seorang ayat yang menjelang perjamuan dimulai, yang menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap, ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Membeli ladang harus pergi melihatnya. Ya, alasannya wajar, alasannya masuk akal, alasannya ya memang itu alasannya seperti itu saudara, ya. Kemudian apa? Aku minta dimaafkan, ya, sopan santun bagus sekali, ya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Aku membeli ladang, itu berbicara tentang apa? Pekerjaan, ya. Itu karena engkau bekerja, maka engkau tidak bisa menghadiri perjamuan daripada yang Tuhan sudah adakan. Alasan orang untuk tidak bisa datang ke perjamuan, saudara, saya mau tanya, perjamuan Tuhan itu apa saudara? Perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu ibadah saudara. Ibadah itu perjamuan Tuhan, ya. Ibadah ini perjamuan Tuhan, saudara. Ya, nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Mengapa saya berani katakan ibadah itu perjamuan Tuhan? Mengapa? Ya karena di dalam ibadah itu ada Tuhan hadir di dalamnya, saudara. Ya, Yesus hadir dalam wujudnya firman Tuhan yang disampaikan. Roh Kudus hadir dalam suasananya, dalam hadiratnya ini. Engkau dan saya bisa merasakan hadiratnya, betapa dia hadir. Engkau dan saat ini dibarengi dengan Yesus hadir itu, firman yang disampaikan.
Ya, ketika engkau dan saya menyembah Tuhan, setelah firman Tuhan disampaikan, engkau dan saya menyembah Dia, Bapa dimuliakan, Bapa disenangkan. Maka prinsip ruang kudus, ada pelita emas, meja roti sajian, dan ada mezbah penyembahan. Tergenapi semuanya, saudara. Tergenapi semuanya. Lah, hal yang begitu besar, ibadah yang Tuhan sudah undangkan kepada anak-anaknya semuanya, ya, ditolak karena apa? Ada pekerjaan. Tuhan, aku punya pekerjaan, maafkan aku. Minggu ini, besok-besok kan masih ada. Ibadah minggu besok masih ada. Selain minggu masih ada ibadah Selasa, selain minggu masih ada ibadah Jumat. Kalau di tempat saya, saudara, maka apa? Masih bisa, masih ada waktu. Ya, aku bekerja dulu. Ya, saudara, ingat ketika Firaun, ya, Firaun jangan pandang enteng ini ibadah loh, saudara ya. Ketika Tuhan perintahkan bangsa Israel melalui Musa bahwa izin sama Firaun, ya, untuk keluar untuk ibadah, maka apa saudara lakukan? Firaun menolak. Tolakan Firaun dibarengi dengan apa? Mereka tambah ditekan. Mereka tambah ditekan. Sampai apa? Mereka tidak boleh ibadah. Mereka tidak boleh menghadap Tuhan. Tidak boleh, saudara. Lah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin tekanan saat itu tekanan fisik, mental, menakutkan, tidak bisa. Tekanan yang sekarang, saudara, ya, supaya engkau tidak beribadah, ya, jangan kasih ibadah. Lembur, pekerjaannya lembur, ya, jangan kasih ibadah, ya, gaji saya naikkan. Pak, mohon maaf Pak, aku betul-betul enggak bisa ibadah ini Pak. Ini susah gini kalau saya tinggalkan. Ya, karena apa? Keluarga tanggungan saya dari gajian ini. Dari pendapatan ini, saudara. Ya. Maka demi pekerjaan, demi lembur, demi kenaikan gaji, demi demi engkau mendapatkan penghasilan yang tinggi, ya undangan Tuhan diabaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya harus ingatkan saudara, jangan bandingkan undangan Tuhan, saudara, dengan apa saudara? Dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, saudara. Ya, jangan bandingkan itu dengan hal-hal yang sifatnya fana. Pekerjaan nanti ada batasnya, selesai. Tapi engkau ibadah dengan Tuhan itu kekal. Ibadah yang di sini yang kau lakukan setiap minggu, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau mendapatkan firman pengajaran daripada Tuhan. Ini latihan bekal nanti engkau di sana, kehidupanmu ya seperti itu, saudara. Lah kalau dari sini engkau tidak dilatih, asing nanti. Maka engkau dari sini sudah dilatih. Umurmu di hadapan Tuhan ya sebatas kamu pengenalanmu akan Tuhan. Oh, sekarang kamu mengenal Tuhan. Begitu kamu mengenal Tuhan, ya itu umurmu, saudara. Dan semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, itu bertumbuh umurmu. Ya, bukan umur kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Karena seringkali apa saudara, engkau boleh umur tua, saya umur tua sudah ini, tetapi apa? Pengenalan akan Tuhan kita kecil, kepenurutan akan Tuhan kita kecil sekali, saudara. Nah, yang kedua, ya dikatakan tadi apa, saudara? Yang lain berkata, aku membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ada bisnis besar. Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta, ini ada bisnis besar. Ini kalau saya tinggalkan hilang nih, hilang. Nah ini direbut sama yang lain. Demi bisnis besar engkau tinggalkan undangan Tuhan.
Nah, seringkali firman Tuhan, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya kita lupakan. Lah kita mencari yang apa? Ini yang akan ditambahkan, saudara. Itu yang kemudian yang kita utamakan. Saudara, Tuhan punya pekerjaan atasmu, kita juga punya tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab kita adalah apa? Mencari kerajaan dan kebenarannya, memuliakan, menyenangkan hatinya. Ini tanggung jawab kita, saudara. Untuk yang lainnya itu pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan punya kesulitan menambahkan banyak hal kepada engkau dan saya? Tidak ada kesulitan sama sekali, saudara. Tidak ada. Tapi masuklah engkau dalam hadiratnya, masuklah engkau dalam kehendaknya, masuklah engkau dalam perkenanannya, saudara. Biarkan dia nanti mengintervensi engkau. Kepada orang-orang yang dia berkenan, dia akan mengintervensi, saudara. Kalau engkau dan saya tidak berkenan di hadiratnya, ya maka jangan harapkan engkau dan saya Tuhan akan campur tangan mengintervensi engkau dan saya. Ingat loh, saudara, sekali waktu engkau dan saya bisa jatuh, saudara. Tidak usah dicita-citakan, tapi bisa jadi engkau dan saya jatuh sekali waktu. Tetapi jatuhku tidak akan tergeletak. Mengapa, saudara? Tuhan saudara? Menetapkan langkah-langkah saudara? Orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, orang yang berkenan kepadanya bisa jatuh. Tetapi tidak tergeletak, belum sempat tergeletak, tangannya yang kuat sudah menopang dia, menarik dia, saudara. Mengapa? Dia berkenan kok. Karena dia berkenan, Tuhan intervensi. Amin, saudara. Biarkan dia berkenan, mengintervensi engkau, saudara. Segala sesuatu yang terjadi atas orang percaya, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Atas orang yang percaya, atas orang-orang yang berkenan, dia turut campur tangan di dalamnya. Untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi dia. Ya itulah untuk orang-orang yang berkenan. Lah kalau engkau dan saya tidak berkenan di hadapannya, bagaimana engkau dan saya? Tuhan akan berkenan. Tuhan mengintervensi engkau dan saya. Benar enggak, saudara? Hanya dengan kekuatanku saja sendiri, kemudian engkau dan saya mikul sendiri, mana sanggup, saudara? Benar enggak, saudara? Ya itu, engkau dan saya harus hidup berkenan. Lah supaya hidup berkenan ya minimal lakukan apa yang menjadi kewajibanku. Hidup tergembalakan. Terima undangannya. Ya, ibadah yang ada itu bagaikan perjamuan, saudara. Engkau dan saya, firman Tuhan adalah roti yang hidup. Benar enggak, saudara? Lah roti yang hidup itu haruslah engkau dan saya makan setiap hari, setiap saat, saudara. Rasakan kemanisan firman itu, saudara. Benar enggak, saudara? Karena firman itu, aliran sungai hayat itu, itulah yang membuat engkau dan saya bertumbuh dewasa. Amin enggak, saudara? Lah itu bisa jadi kalau engkau dan saya tergembalakan. Dalam penggembalaan seperti ini, engkau dan saya saudara? Diarahkan, disuplai dengan makanan-makanan hidup yang bervitamin, bergizi. Ketika engkau keluar, engkau kuat. Engkau bisa menyaksikan, ya toh? Karena di sini engkau dikuatkan. Amin, saudara. Lah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup tergembalakan. Ya, engkau dan saya mau enggak mau mesti ini. Bisnis, yes bisnis. Saudara, saya juga pernah bekerja. Saya menduduki level dari yang kecil sampai lumayan, saudara. Ya. Saya terima telepon dari customer. Ya. Transaksi berapa puluh kontainer. Dan kemudian dengan total nilai yang lumayan, berapa M begitu, baru omong-omong, tiba-tiba, Lukas, tolong Pak, baru telepon, Lukas, saya katakan di telepon, Pak
mohon maaf Pak, sebentar pimpinan telepon saya, pimpinan panggil saya. Mohon maaf, sebentar saya telepon balik ya Pak ya. Yes. Ini bisnis, ini nilai cukup tinggi, saudara. Saya harus tunda. Mengapa? Karena tuan saya, bos saya memanggil saya. Tuan saya, bos saya bukan ini, saudara. Bukan ini, bukan bisnis ini, bukan bos yang di telepon di sebelah sana, bukan. Bos saya yang di situ. Saya tutup, saya kata siap dan saya menghadap. Saya tidak mengharapkan dia manggil saya 2 kali, itu tidak bagus. Sekali cukup, kalau perlu apa? Belum dia memanggil saya sudah datang, saudara. Loh iyalah saudara, kita kan hambanya. Iya toh? Nah berkenanlah dia. Itu yang saya lakukan setiap saat saudara. Saya tidak membiarkan bos saya memanggil saya 2-3 kali. Oh saya baru bekerja ini baru Nah, itu saya singkirkan. Apakah ini kemudian tertunda? Apakah ini kemudian hilang bisnisnya? Enggak saudara, enggak. Saya belum pernah gara-gara saya berhenti telepon, saya dipanggil bos terus ini hilang. Belum pernah. Tuhan menolong. Tetapi kalau kemudian itu bisnis ini katakan lepas, sekalipun engkau tidak menolongkan, aku sekali-kali tidak akan menyembah dewa Tuhanmu. Benar itu saudara. Saya berkeyakinan saya tahu Tuhan saya tahu bos saya, dia yang menghidupi saya, ya, dia yang saya menghamba pada dia. Kiranya kita semua tahu bos kita, ya, bukan kesenangan daging lagi, bukan kesenangan dunia, apalagi iblis, bukan ya saudara ya, bukan. Tapi bosku sama, yaitu Yesus sendiri. Dia yang mengundang engkau dan saya masuk dalam perjamuan besarnya. Ya, bisnis ada bagus, tapi itu tidak boleh mengganggu ibadahmu, ibadahku. Amin. Yang ketiga dikatakan, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan aku tidak dapat datang. Baru kawin saudara. Jadi masalah pekerjaan, masalah bisnis, sekarang masalah nikah, rumah tangga. Nikah rumah tangga jangan mengganggumu dalam hal ibadah. Nikah rumah tangga boleh mendorong engkau untuk semakin masuk dalam ibadah, dalam hadirat Tuhan, tapi tidak boleh mengganggu engkau dalam ibadah, saudara. Amin, saudara. Ya, seperti Daud ketika dia ibadah, memuliakan Tuhan. Ketika tabut itu berhasil dibawa pulang ke Yerusalem, ketika mau masuk Yerusalem dia masih terus dalam perjalanan. Dia sembah, dia menari-nari, dia memuji-muji, dia memuliakan Tuhan. Dan dari kejauhan apa saudara? Istrinya melihat, lah ada orang gila baru. Ya toh, istrinya melihat ada orang gila baru. Ini apa itu? Tidak pantas. Dia katakan kepada suaminya yaitu Daud, Raja Daud. Bercampur baur dengan rakyat jelata. Menari-nari bareng-bareng bersama rakyat jelata di depan tabut. Enggak malu. Saudara, jangan menghalang-halangi ibadah penyembahan kepada Tuhan. Nikah yang baik. Amin saudara. Laki-laki dorong ibu untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Karena itu apa? Itu menjadi rezekimu sendiri saudara. Yes, istri yang ibadah, istri yang memuliakan Tuhan, itu rezeki suami saudara. Serius saudara. Nah, istri yang baik akan mendorong suami untuk beribadah. Jangan ditahan saudara. Jangan biarkan dia ibadah kepada perempuan lain. Jangan biarkan dia ibadah kepada apa? Klub malam. Jangan biarkan dia ibadah pada kesenangan yang lain saudara. Dorong dia ibadah kepada Tuhan. Mengapa dikatakan ini perjamuan besar saudara? Ya saudara, ya tadi
Pekerjaan, bisnis, nikah tidak boleh mengganggu engkau dalam hal ibadah. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Satu-satunya, saudara, di firman Tuhan ini ada dikatakan agung. Kata-kata agung ini, saudara. 1 Timotius 3 ayat 6. Ya, 1 Timotius 3 ayat 6. Yuk, berdiri baca yang keras pakai mic. 1 Timotius 3 ayat 6. Oke. Yuk, baca. Enggak usah nunggu. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Yes. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, dibenarkan dalam roh. Usul pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya ikut baca juga 1 Timotius 3 ayat 6. 1 Timotius 3. Ya, oke. Ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, saudara, dan sesungguhnya agunglah ya rahasia ibadah kita. Ibadah kita ini, saudara, yang kau anggap biasa, yang saya anggap ya, yang kita anggap seringkali biasa saja. Ibadah enggak ada sesuatu, enggak gereng. Ibadah hari ini enggak biasa. Khotbahnya terlalu lama dan sebagainya. Saya mau katakan sesuai firman Tuhan, ibadah ini agung. Ya, ibadah ini besar, ibadah ini indah. Mengapa indah, agung? Karena ini tadi, ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia kita. Mengapa? Dia yang engkau sembah, yang saya sembah, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa tuh, saudara? Siapa saudara? Yesus. Dibenarkan dalam roh. Siapa? Yesus. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Siapa? Yesus. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa? Yesus. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yesus itu hadir di tengah-tengahmu. Amin. Itu hadir di tengah-tengahmu, saudara. Itu yang membuat agung, bukan pendetanya. Ya, bukan pemujinya, bukan bandnya. Ini semua boleh tidak ada, saudara. Tapi kalau dia hadir, dia ada, itu sudah cukup. Amin, saudara. Maka dari itu yang dikejar jangan surga dan jangan neraka, saudara. Jangan surga dan neraka. Yang dikejar bukan itu. Orang-orang sebelah mereka kejar neraka. Gitu. Mereka kejar surga, mereka jauhi neraka. Kita tidak urusan dengan itu, saudara. Tidak ada urusannya surga neraka. Yang kita kejar itu Yesus. Yesus di neraka jadi anget, nyaman, enak. Yesus tidak ada di surga. Surga jadi sepi, tidak nyaman, tidak enak. Pokoknya di mana ada Yesus itu surga, saudara. Di sini ada Yesus, ya di sini ini surga, saudara. Amin. Maka dari itu ibadah ini agung. Engkau dan saya diundang untuk masuk dalam perjamuannya karena ada Yesus, saudara. Lah, engkau dan saya sudah mengetahui kebenaran ini. Amin, saudara. Saya yakin hal ini sudah diajarkan. Penting sekali engkau setiap saya harus masuk dalam ibadah, digembalakan dalam ibadah. Nah, inilah kebenaran itu, saudara. Ibrani 10 ayat 6. Ibrani 10. Ya. Ibrani 10. Ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan. Stop. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kalau engkau dan saya sengaja berbuat dosa, ya,
bukan didorong yang lain, bukan ini, tapi dengan kesadaran sendiri ya. Ya, sengaja berbuat dosa. Mengapa? Artinya apa ini saudara? Sesudah memperoleh apa? Pengetahuan tentang kebenaran, ya. Maka apa saudara? Tidak ada lagi korban penghapus dosa itu. Amin saudara. Amin saudara. Firman Tuhan amin saudara. Ya, firman Tuhan amin. Ya. Pertanyaannya, apa itu sengaja berbuat dosa? Sengaja berbuat dosa, engkau dan saya sudah diajar firman Tuhan seperti pagi ini ya, udah ngerti ya saudara ya. Kemudian ini kan harusnya engkau dan saya harus lakukan kan begitu. Engkau dan saya hidup dalam firman, ya toh? Makan firman. Firman yang kau dengar, kau makan saat ini kau kunyah, ya. Seperti apa itu Yohanes ketika dia diperintah ambil gulungan apa itu namanya? Firman. Makan. Manis kan? Manis lah, ini manis. Ketika firman disampaikan kau makan, ya, kau kunyah manis. Masuk perut terasa apa saudara? Pahit. Mengapa? Karena kau proses. Kau biarkan firman itu jadi dagingmu, menjadi bagian dalam hidupmu. Pahit. Tidak gampang ketika engkau menjalankan firman Tuhan. Tapi itulah yang supaya menjadi daging, supaya menjadi bagian dalam kehidupanku, maka firman itu harus terproses dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Lakukan firman itu. Walaupun banyak tantangan, walaupun ada rintangan, lakukan itu saudara. Lah, dosa yang sengaja bagaimana? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lah kalau kita sengaja sudah ada waktu, sudah diberitahu, sudah di WA, kemudian sudah teman ingatkan dan sebagainya, males. Semalam Liverpool loh, sudah Liverpool Chelsea lagi. Aduh itu kan favorit saya. Manchester United melawan Barcelona, dilawankan lagi dengan apa? Real Madrid 3 loh jadi satu lawan, saling melawan. Ini kan enggak pernah ada, ya toh, sampai pagi, ya toh, sampai pagi. Ibadah besok-besok masih ada, ya toh. Lah, saudara, biarkan mereka bertanding sendiri. Kita kasih kesempatan sampai tua, mereka bertanding, ya toh, saudara. Chelsea, kemudian sama Chelsea sama siapa lagi? Pitbull. Sama-sama, udah biar tanding sampai tua. Lah kita tanding sendiri, ya toh. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti apa saudara? Seperti apa? Dibiasakan oleh beberapa orang yang karena nonton Chelsea, Liverpool kemudian kebablasan terus tidak ibadah. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin saudara. Amin. Berani saudara? Mau saudara? Oke? Ya tutup. Udah kalau udah gitu. Udah kan selesai? Kita tutup. Ya tundukkan kepala kita. Ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kau katakan orang-orang yang mendapat undangan dan orang itu mengabaikan, memandang sebelah mata undangan yang Kau berikan Tuhan. Pekerjaan, bisnis, nikah itu lebih utama daripada menghadiri pesta perjamuan-Mu. Ampunkan kami Tuhan. Ampunkan kami yang kemarin-kemarin kami sering melakukan, mengabaikan ibadah kami. Jadwal ibadah kami bolong-bolong Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kami masih sering melakukan yang lain demi tidak mempersiapkan diri. Sehingga pada saat kami ibadah, badan kami, tubuh kami ada di tempat ini, tetapi pikiran kami melayang ke tempat lain, melayang ke pekerjaan, melayang ke bisnis.
melayang ke rumah, melayang ke tempat-tempat lain yang Engkau tidak kehendaki Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, ampunkan kami Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan, Tuhan, waktu yang akan datang dan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan-Mu itu Tuhan. Roti yang hidup boleh kami makan Tuhan. Dan kami kunyah Tuhan. Kami nikmati Tuhan. Walaupun setelah dalam proses dalam kehidupan kami pahit rasanya Tuhan. Tapi itu bukan menjadi masalah Tuhan. Yang menjadi masalah apabila kami tidak melakukan apa yang sudah Kau mau kami lakukan Tuhan. Ya lama sekata kuria lama sentara lafata kuria lama Tuhan. Mari Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami Tuhan, haleluya, haleluya, boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mengabaikan undangan pesta perkawin, pesta besar-Mu ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang Tuhan, keluarganya Tuhan, juga seluruh tim Tuhan, di tempat ini, tim pelayanan di tempat ini Tuhan. Bila apa yang dilakukan anak-anak-Mu di tempat ini, haleluya, Engkau memberkati Tuhan, semuanya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.